prefer hutang atau cash? Aku tergantung apa dulu barangnya maksudnya. Kalau emang misalkan enggak apa ya? Baru mulai udah lost. Ngeblank. Oke, halo, ketemu lagi Kredit Pali di Bopo. Diskusi bocah-bocah Bopo. Oke, episode kali ini juga merupakan tema yang selalu menarik. Kayak ini kalau misalnya sudah menghadirkan 3 artis ini, wanita ciamik, dinamik, dan juga fantastik, pokoknya energik juga ya. Itu pasti akan ada selalu pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang di luar nalar. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan lagi dan juga ingin menyapa kembali untuk 3 wanita cantik yang ada di depan saya. Boleh, yang pertama ini ada Danesa. Halo Danesa. Yang kedua ada Ika. Hai Ika. Hai. Dan yang ketiga ada Vio. Apa kabar? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana kabarnya? Masih sehat? Ini udah lemas juga nih. Sehat. Oh, sehat. Oh, ada nyanyian nih. Oh, ya ampun. Boleh nyanyi juga sekali ya. Tapi nanti aja kita simpan karena kayaknya untuk topik kali ini lumayan sangat Controversial. Controversial. And also we want to know about you more terkait ini nih gitu. Nah, jadi temanya kita langsung aja tanpa basa-basi. Berhutang. Itu sebenarnya untuk gaya atau untuk masa depan. Gitu. Jadi kita akan bahas hutang, betul. Nah, ini sebenarnya sesimpel ini nih. Pertanyaan yang selalu ada dari tahun ke tahun, mungkin dari tahun 1900-an mungkin ya. Menurut kalian itu sah nggak sih kalau berhutang gitu? Kamu prefer hutang atau cash? Coba tolong berikan jawaban yang sangat otentik dari diri kalian sendiri dan juga pengalaman kalian sendiri. Kira-kira dari kalian siapa yang ingin berbicara dulu? Gue malah utang nih. Hutang? Iya. Why kenapa hutang? Karena anggapan kita butuh beli kamera nih misalnya buat freelance. Harganya 15 juta. Daripada 15 juta langsung menghabiskan gaji 2 bulan, mendingan cicil sampai 6 bulan misalnya, kan lumayan. Jadi kayak nggak kaget, shock gitu ya. Meskipun tabungannya juga udah lebih, kayak mungkin lebih bagus lagi untuk cicil. Cicil masuk hutang? Iya. Cicil masuk hutang. Gitu. Jadi walaupun ada uangnya, cash segala macam, kamu prefer untuk mencicil ya? Mencicil. Oke. Aku tergantung apa dulu barangnya maksudnya. Kalau emang misalkan enggak apa ya? Baru mulai udah lost. Ngeblank. Udah lost. Nggak gede nilainya, nggak gede. Kita tunggu aja. Tergantung, maksudnya dilihat dulu keuangannya. Misalkan kalau misalnya ada spare lebih, aku sih sebenarnya prefer nggak utang sebenarnya. Cuman mungkin kalau misalnya nominalnya lumayan gede, ya baru kita cicil gitu. Cuman kalau misalnya emang nominalnya masih bisa dibayar, aku sih prefer nggak utang sebenarnya. Contoh, barang-barang yang kamu bayar dengan cicilan atau hutang dan barang-barang yang sebenarnya gue cash aja deh. Kalau misalnya yang cash mungkin, kalau misalnya gadget mungkin cicil, mungkin gitu kan. Tapi kalau misalkan yang cash mungkin kayak kebutuhan sehari-hari ya pasti yang cash. cicil gitu. mungkin yang produktif kali. Oke. Atau kebutuhan yang sebenarnya yang gara-gara misalkan kayak belanja gitu-gitu, belanja baju segala, aku prefer ya udah cash aja gitu. Karena masih kecil-kecil kebutuhan gitu yang apa sih yang sebenarnya penting nggak penting gitu. Penting nggak penting. Sekunder. Oke. Iya. Kebutuhan penting nggak penting. Oke. Got your point. Oke, selanjutnya ke wanita sebelah kiri ini, Danesa, silakan. Tadi pertanyaan apa? Ya. Insya Allah. Utang. Prefer utang apa enggak? Prefer hutang nyicil atau cash ya. in everything? Aku sih sebenarnya dua-duanya fine. Kayak hutang tuh menurut aku juga fine. Tergantung dari kebutuhan sih. Kalau itu emang merusak cash flow kayak yang Vio bilang, itu hutang tuh nggak apa-apa asal. Bentar. Kalau itu ngerusak cash flow? Misalnya punya tabungan 250 juta, yes. Beli mobil 200 juta, gitu kan langsung habis kan. Kayak kebutuhan sehari-hari jadi nggak ada. Itu buat apa? Jadi better ya udah mungkin nyicil. Tapi
kalau bisa tuh nyicilnya juga sesuai dengan kemampuan lah ya. Kalau misalnya gajinya, betul. iya kan? Kalau misalnya gajinya cuma 10 juta, nyicilnya 9 juta kan sama aja sengsara juga. Dan nyicil mungkin sesuai dengan kebijakan dari diri sendiri kali ya. Kalau misalnya dia emang beli gadget, sebenarnya handphonenya nggak rusak, cuma pengen gaya karena yang lain pakai iPhone, gue juga harus pakai iPhone gitu ya, kayak itu nggak bisa gitu. Oke, baik. Berarti intinya saya melihat bahwa teman-teman ini berutang tuh nggak apa-apa, asalkan tahu konteksnya dan bisa ngerem sendiri ya. Cool. Tepuk tangan dulu nih untuk semangat tuh. Saya suka optimismenya. Tapi menurut kalian sebenarnya utang itu bisa menjadi alat buat maju atau sebenarnya jalan pintas yang menyesatkan? Bisa. Nonton Andai Anda Pandai. Saya tidak menyangka masuknya begitu cepat. Ini saya suka ini. Tolong editor tambahin nanti ada yang pandai. Betul. Tapi ya itu sih, maksudnya kan sesuai dengan Konteksnya juga. konteksnya ya. Kebijakan cara berpikirnya itu loh. Kalau misalnya menyesatkan dalam artian kayak amit-amit ya, ngambil pinjaman tunai untuk judi online ya Kak, menurut Ngana gitu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih rumah mamah jebol atapnya, ngambil pinjaman tunai buat manggil tukang kan, masa sih itu ilegal? Iya, apa? Oke. Aku suka topik ini. Oke. Tapi menurut kalian ngutang itu sebenarnya penting nggak sih? Penting apa enggak menurut kalian? Dalam hidup kalian tuh berhutang atau mengambil cicilan itu suatu hal yang krusial nggak gitu untuk masa depan kalian? Ika dulu. Nggak, apakah kayak misalnya ya gue kayaknya harus nyicil nih buat yang ini karena nanti di kedepannya nanti gue biar bisa punya gitu. Maksudnya apakah ada parts dari prinsip kalian itu untuk mengiyakan berhutang atau mencicil gitu? Jadi oke apa enggak kalau menurut? Iya, nggak. Apakah itu menjadi suatu hal yang menurut kalian tuh parts of your life gitu? Ya udah, kalau ini gue deh. Ya, dari mungkin dari Vio dulu biar dibantu nanti. Oh begitu maksudnya. Iya, Oke. please. Berdasarkan apa yang gue baca dan pelajari, sebenarnya justru ngutang, tanda kutip ngutang atau nyicil itu sebenarnya penting untuk memperbagus BI checking. Jadi kedepannya kalau misalnya kita mau ngambil kredit rumah, kredit mobil akan jauh lebih gampang untuk diterima ketika kita sudah dipercaya bisa mengelola utang. Mantep banget. Itu maksudnya kalau KPR atau Saya tidak expect jawabannya. beli rumah in general? Bisa dimasukkan. Ya Semua. Berarti lu berarti bank udah percaya nih lu Iya, mampu bisa beli sih. rumah. Makanya kan sebenarnya kalau semakin lo sering pakai kartu kredit akan jauh lebih cepat dinaikin limitnya kan. Gitu. Udah, Oke. ya jawab. Ya, oke. Bentar. Tapi gimana caranya? Apa hubungannya? Kenapa dengan mencicil terus tiba-tiba bisa memperbaiki skor kredit ya istilahnya ya? Gimana cara memasukkannya? Hubungannya itu gimana? Karena dari apa yang kita sudah ambil dan kelola, maksudnya hutangnya udah dibayar dengan sesuai tepat waktu nih, akhirnya kan masuk dalam pencatatan. Yang ini yang gue tahu ya semuanya udah masuk dalam pencatatan. Akhirnya yang kayak ketika kita mau ngambil cicilan-cicilan lain, kita punya rekornya memang sudah bagus punya gitu. Jadi kayaknya meskipun yang kita pakai adalah utang-utang kecil, misalnya utang dari belanja online yang kayak bayarnya 150.000 per bulan, terus nanti naik kayak misalnya 300.000 per 12 bulan, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bayarnya tepat waktu terus ada rekornya kan. Kalau nggak pernah nyicil, nggak pernah ngutang? Nah, itu yang gua nggak tahu. Apakah akan mempengaruhi? Tapi mungkin lebih ke arah kalau misalnya di analogin sebagai balapan akan lebih gampang diterima yang emang sering nyicil dan tepat waktu kali ya. Iya nggak sih, Kak? Tolong! Gimana yang lain? Ada tanggapan? BI checkingnya Kita tahu, cuman tapi untuk mempermudahnya Iya, baru nggak tahu tahu. kalau kita harus sering cicil. Nah, ini dia. Jadi, Lipal, apa yang dibilang Vio itu
itu tepat sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman itu mengambil cicilan ya, misalnya di Kredivo gitu kan, apalagi kalau misalnya para users itu kan, para pengguna kan sebenarnya pakai Kredivo kan mungkin belum punya kartu kredit ya, gitu. Jadi mereka tuh yang benar-benar baru merasakan kredit itu bisa di Kredivo. Nah, jadi di Kredivo itu untuk setiap pembayaran dengan membayarkan secara terutin sesuai sama tanggalnya, itu otomatis akan terrecord di SLIK namanya. Gitu, SLIK. Jadi itu adalah mungkin kalau zaman dulu bahasanya itu BI checking. Itu nanti akan bisa istilahnya membuat skor kredit kita atau histori kredit kita itu misalnya kelihatan ini bagus nih, oh bagus, berarti nanti untuk next-nya untuk ngambil cicilan yang besar di lembaga keuangan lain itu chance-nya lebih besar. Untuk KPR lebih besar, lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi intinya akan mempermudah kalian teman-teman dan juga Kredipal untuk bisa mendapatkan layanan keuangan lainnya gitu. Jadi itu salah satu hal positif dalam mengambil cicilan atau berhutang sebenarnya. Terutama apalagi kalau hutangnya tadi bisa kita bayar tepat waktu. Ya nggak? Tepuk tangan dulu. Kalau orang yang nggak pernah ngutang? Kalau pertanyaan yang berat, tapi kalau untuk yang nggak pernah ngutang, tetap harus mempunyai rekor yang bagus untuk di dalam layanan keuangan gitu. Dia menggunakan apa, tabungan itu juga sebenarnya bisa juga ya. Itu jadi salah satu cara untuk bisa indikator lain untuk mengukur bahwa dia itu worth it atau enggak untuk mendapatkan kredit gitu. Jadi makanya jadi gampang berutang. Salah. Enggak, itu balik lagi ke kalian. Ya, yang penting adalah menggunakan keuangan itu sebijak-bijaknya, bijaksana. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, rasio hutang yang paling sehat itu berapa persen dari penghasilan kita? Ada yang tahu nggak? Ini kayaknya udah dibahas gitu kali ya. Iya, coba. Nggak, kalau itu kemarin yang kita bahas itu adalah terkait sama pembagian tabungan. Nah, ini khusus untuk hutangnya berapa? 30 atau 40% dari pendapatan. 40% banyak sih. 20-30 mungkin. Ya, coba Nesa tawar. Ayo, Nek. Bit. 20. Tadi pertanyaannya apa? Hebat gue, ya Allah, capek betah. Berapa persen dari rasio hutang di paling bijak berapa? pendapatan lu? 20? 30. Kayak buat apa? Sesuai dengan dana darurat nggak sih? Lebih. Enggak ya? Enggak sih. Enggak Beda. Oke, yang benar itu proportionsnya itu adalah benar di bawah 30% gitu. Jadi biasanya untuk orang yang assessment kredit juga segala macam itu di lembaga keuangan itu emang biasanya melihat apakah rasio hutangnya itu sudah melebihi dari 30% atau enggak. Gitu. Jadi 30% under itu merupakan angka yang memang wajar. Dijadikan benchmark gitu untuk lembaga keuangan. Apakah memang salah satu masyarakat individu ini tuh udah lebih atau belum 30%-nya dan segala macam gitu, itu jadi tolak ukur juga. Mau tanya, benda yang paling besar kalian pernah utangin itu apa? Benda yang benar-benar kalian spend biayanya tuh mahal terus kalian cicil gitu. Yang paling besar selama hidup lo nih? Nggak ada. Ika? Handphone sih palingnya. Oh, handphone. Iya. Paling gadget gitu sih palingan. Oh, gadget. Gue buat orang tua sih. Gue sempat ngambil pinjaman tunai emang karena orang tua butuh kan. Itu yang paling besar ya? Itu yang paling besar sih. Gue nyicil sampai berapa ya? Kayaknya ada di 12 bulan. 12 bulan? Nominalnya lumayan. In the future, kalian akan ada rencana untuk mengambil sesuatu kah? Ada. Apa dan kenapa kalian berpikir bahwa barang itu harus di kredit? Atau rumah? Iya. Kenapa rumah? Harganya sudah mahal. Iya. Kayak kalau misalnya pengennya sih bisa langsung ya. Cuman kan rumah selalu naik ya, Bun. Kalau kita nabung naik, dia juga naik kayak gini mulu nggak sih jadinya? Ini pajaknya kan ya, Pak? Iya. Jadi kita nggak ada sisa tabungan lagi gitu kalau misalnya semuanya. Ya sebenarnya tergantung tabungan kita. Sekarang sih tabungannya nggak mencukupi, jadi harus belum mencukupi. Iya, belum mencukupi. Jadi mau nggak mau ya harus nyicil sih ya untuk rumah.
Iya, KPR ya. Mm-mm. KPR. Jadi Tapi, itu paling- ya. Gue nggak mau kayak KPR 20 tahun gitu tuh, gue nggak mau Iya. sama itu sih. Kalau bisa mungkin DP-nya kita nabung untuk DP, Iya. DP digedein terus. DP gede terus cicilan 1 tahun ya? Wow, luar biasa Bun. Wow. Ya amin dong. Amin. Mudah-mudahan bisa, ya kan. Oke, jadi tetap coba untuk mencicil KPR, tapi pengen tenornya nggak Iya, nggak panjang usah gitu sepanjang ya. itu. Berapa pikirannya berapa tahun? 5-10 tahun. Wis, mantap. Sama semuanya. 10 sih aku. kayaknya. 10. Oke. Oke. Baiklah, sekarang coba tolong untuk berikan ke Kredival tips mengelola keuangan atau hutang menurut kalian masing-masing. Dimulai dari Ika dulu nih, agak bingung. Saya cobain dari bingung dulu. Tips yang keuangan. Iya, pokoknya tips berhutang lah atau tips Iya, tips mencicil berhutang. barang atau segala macam gitu. Tips mengelola Mengelola keuangan gitu. Oke. Sebenarnya pertama harus bijak dulu. Apa dulu nih barang yang mau dicicil, yang dihutang. Kalau menurut aku sih kayak sama lihat lagi kayak tabungannya tuh kayak misalkan barang yang kita mau beli itu over dari tabungan kita super banyak nih. Maksudnya kayak ngambil tabungan kita tuh banyak kan. Padahal sebenarnya dari tabungan kita kan sebenarnya banyak tuh. Masih dibagi-bagi lagi kayak buat dana darurat gitu kan. Ada yang buat biaya sehari-hari. Jangan sampai cicilannya itu tuh menghabiskan itu semua gitu sebenarnya. Sebenarnya lebih bijak aja sih menurut aku. Pilih-pilih yang mana harus dihutang, mana yang enggak gitu. Oke. Dari Nesa dulu deh, baru ke Vio. Ini berat banget kayak ngomong hutang, kayak ini emang gak punya pengalaman berhutang. Bingung Atau sih mencicil? tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya hutang kayak di Shopee gitu, itu tuh biasanya gue kayak menjelang akhir bulan gitu sih. Jadi kayak awal-awal bulan semua kebutuhan gue udah terpenuhi, terus misalnya di akhir butuh sesuatu nih yang lebih gede, itu biasanya gue baru cicil Kredivo di Shopee gitu. Nah terus selebihnya sih kalau masalah jajan keuangan gitu, gue punya 2 rekening tabungan. Jadi satu emang untuk full nabung, satu lagi untuk jajan. Jadi benar-benar kepisah, nggak keganggu gitu. Sudah dijatahkan. Jadi sudah, ini yang baru ya. Ini yang tadi bijak, yang kedua dari Nesa adalah coba untuk memisahkan rekening Iya. antara untuk jajan dan juga untuk Kan tabungan. sekarang kan banyak bank digital kan yang free, cuman foto KTP segala macem, gampang bikin rekening. Itu bisa sih dicoba. Bisa. Ya Vio. Kalau gue mungkin lihat dulu itu benar-benar kebutuhan atau keinginan. Itu yang pertama. Kayak Ika tadi kan ngomong bijaknya kan. Kalau misalnya kebutuhan, bolehlah untuk dibeli dalam waktu dekat. Dilihat lagi, apakah nominalnya akan menguras banyak gaji atau tabungan. Kalau misalnya iya, mendingan dicicil. Cicil pun bijaknya berapa? Menurut gue yang paling bijak adalah 3 bulan untuk orang nyicil. Karena kalau misalnya 6 bulan udah lumayan, ya 3 atau 6 bulan lah. Karena kalau misalnya di atas 6 bulan biasanya udah berat kan. Dalam 12 bulan kita nggak tahu ke depannya akan lebih bisa untuk nyicil terus apa enggak. Tapi maksudnya kalau 3 bulan sampai 6 bulan kan masih dikira-kira. Jadi bijaknya mungkin nyicilnya nggak nyampe lebih dari 6 bulan. Itu satu. Berikutnya adalah udah pasti bayar tepat waktu, dan kalau misalnya kalian nyicil harus dicek juga tahu itunya legalitasnya. Kredivo kan OJK ya udah fix. Oke. CC Bank udah fix. Bener. Kalau misalnya yang lain, ya kan kita nggak tahu ya gitu. Berikutnya adalah bayar tepat waktu. Iya, tidak bertanggung duluan. jawab ya. Iya, bertanggung jawab. Nggak duluan, nggak langsung dihabisin, tapi juga nggak lebih dari tenggat waktu. Iya, jangan nyalahin DC-nya nanti. Oh, cakep banget nih, masuk banget. Oke kalau kayak gitu, sebelum kita tutup, biasanya saya atau gue yang ngasih kesimpulan, tapi sekarang saya minta dari teman-teman 3 Ciamik, Dinamik, dan juga Energi kita untuk memberikan kesimpulan dari sesi hari ini. Dimulai dari kiri dulu, Nesa. Simpulannya apa? Kita ke Vio dulu deh, baru ke Nesa. Ngantuknya Nesa? Enggak. Simpulannya benar, bijak. Cari tahu dulu adalah memang itu memang benar-benar buat kebutuhan produktif atau cuma buat gaya-gayaan. Oke. Kalau buat mau nyicil, cari tenor yang emang sesuai dengan pendapatan juga. Apakah memang kalau misalnya gue mampunya 12 bulan ya juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting adalah bayar tepat waktu, jangan galbay gitu. Terus abis itu udah sih. Oke. Baik, tadi galbay kayaknya kita nggak sebut, tapi langsung ada hal yang baru nih dari Vio. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke Nesa. Berarti
Mungkin gue nambahin aja ya, kayak berarti itu hutang sebenarnya kan tidak dilarang kan. Ya, jadi karena nggak dilarang mungkin kita sebagai manusia juga jangan menjudge orang yang hutang gitu kali ya, asal bijak gitu ya. Betul. Karena kan sekarang kalau gue lihat di Twitter dimanapun tuh kalau hutang tuh kesannya tuh negatif banget kayak kenapa sih lu hutang? Padahal kan sebenarnya ada orang yang emang butuh gitu kan. Negaranya tuh hutang tahu. Iya. Kayak jangan dijudge, memang hutang itu adalah sebuah kebutuhan yang produktif. Ya itu aja sih, bener gak sih? Bener banget sih, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Iya. Gue rasa kita harus ganti Dibopak, judul kan? Dibopak nih. Bopak. Oh, dibopak ya, dibopak. Apa tuh namanya? Diskusi bocah-bocah padat. psikopat. Padat. Oh, padat. Betul. Tuh, ini semakin cerdik dan semakin fruitful gitu. Jadi kayaknya tanpa kita harus mengundang ahli-ahli dan segala macam, Boleh undang kita aja. boleh kita aja, asalkan kalian menerima konsekuensinya bahwa akan tetap bingung. Tanggung Gitu. Jadi jangan kemana-mana lagi, boleh kemana-mana lagi, tapi nanti kalau setiap ada di Bopong coba tonton lagi, dan nanti boleh juga komen di bawah kalau misalnya mau ada yang dibahas untuk terkait semua hal keuangan atau sanggahan dan segala macam, khususnya untuk para wanita-wanita ini yang cerdik, energik, dan unbelievable. Terima kasih teman-teman. Thank you. Bye bye. See you together. Forever. Bye.